Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Samsudin. Saya dari Teknik Industri angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya dengan judul Analisis Strategi Promosi Produk Kopi Tarik untuk meningkatkan volume penjualan pada divisi promosi dengan metode SWOT dan BCG yang saya angkut dari studi kasus pada PT Ganesha Mandiri Bakti. Oke, langsung ke latar belakang. Yang pertama, jadi PT Ganesha Mandiri Bakti ini merupakan grup perusahaan yang telah berkembang pesat di tingkat nasional, khususnya di Jawa Timur, dan juga di internasional di Kamboja, di Vietnam, Singapura, yang bergerak di bidang minuman. Banyaknya pencinta kopi di Indonesia menjadi salah satu alasan PT ini mengeluarkan produk kopi bara. Kopi bara merupakan kopi yang terbuat dari 100% biji kopi Robusta asli tanpa campuran dengan perpaduan cita rasa fruity flores khas Nusa Tenggara. Produk kopi tarik yang dijual oleh PT Ganesha Mandiri Bakti ini ada berbagai varian, diantaranya kopi bara cup dengan ukuran 15 gram yang sudah siap seduh dengan paket lengkap yang berisi gula, kopi, pengaduk, serta cupnya. Yang kedua ada kopi bara dengan kemasan 250 gram yang terbuat dari 100% kopi Robusta asli tanpa campuran. Dan yang ketiga, kopi bara Yahut 200 gram tersedia dengan kemasan yang pas untuk satu kopi Robusta dengan gula. Dan menyediakan kopi tarik dengan ukuran gelas 18 oz setara dengan 500 mili. Dan pada penjualan ini terfokus pada penjualan kopi tarik yang siap saji yang tersedia pada kios kopi bara dan booth kopi bara pada setiap eventnya. Kopi tarik dengan bahan utama bubuk kopi bara 250 gram dan susu kental manis yang cara menyajikannya dengan siap untuk diminum. Dan kopi bara ini tersedia pada kios di depan kantor PT Ganesha Mandiri Bakti. Dan pada booth kopi bara, setiap event dengan harga 8.000 satu cupnya atau satu gelas. Berikut tabel penjualan kopi tarik dari awal mula dipasarkan kepada masyarakat. Yang pertama pada bulan Oktober 2018, tanggal 20, launching kopi bara di depan kantor PT Ganesha Mandiri Bakti, di mana itu terjual 30 gelas. Untuk kopi tarik, khusus kopi tariknya terjual 30 gelas. Dengan total uang yang didapatkan 240.000. Dan untuk selanjutnya ada event nobar AFF Cup di Pasar Seni Sidoarjo pada tanggal 9 November 2018. Situ terjual kopi tarik 38 gelas dan mendapatkan uang 304.000. Untuk tanggal 3 Desember 2018 ada talkshow di UINSA di mana terjual 40 cup dengan harga 8.000. Total uang yang didapatkan 320.000. Selanjutnya tanggal 20 Januari ada gerbek pasar full food di Surabaya. Di situ pada awal tahun ini itu booth yang ada di depan kantor PT Ganesha Mandiri Bakti itu sudah mulai dibuka. Jadi ada penjualan di kedai punya. Jadi pada saat gerbek pasar full food di Surabaya, penjualan di event tersebut terjual 41 gelas, sedangkan yang di kedai terjual 12 gelas. Dan totalnya ada 53 gelas atau 53 cup. Total uang pendapatan 424.000. Misalnya gerbek pasar full food di Malang mendapatkan total uang 384.000, gerbek pasar full food di Jombang 400.000, gerbek pasar full food di Lamongan 560.000, paguyuban guru PAUD sekecamatan Tandes di Food Johnson terjual 632.000, event Doli Parade Musik terjual 600.000 total uangnya. Kampung Durian Runtuh di Gresik terjual 600.000. Event Jalan Set IGTKI Kecamatan Sawah terjual 768.000. Berikutnya event anniversary IGA I Love di Bojonegoro terjual 1.744.000 total uangnya. Lanjut pada event SMK 2 Surabaya
Total uang yang didapatkan 1.168. Pada saat SMK Dika Wacana Surabaya, total uang yang didapatkan 1.464. Pada saat SMK Dr. Sutomo, mendapatkan 1.120.000. Dan pada saat anniversary Honda Civic didapatkan 1.136. Kemudian ada konser Sobat Ambiar di Raya Juanda, itu mendapatkan 1.488.000. Dan saat hari ulang tahun komunitas CBRD Bojonegoro mendapatkan uang senilai 1.152.000. Pada saat event skrip Telkom Universitas di Juanda mendapatkan uang 1.472.000. Dari data di atas dapat ditemukan suatu permasalahan sebagai berikut. Pada bulan Oktober 2019 hingga Desember 2018 terlihat adanya peningkatan yang begitu tinggi karena perusahaan ini mengikuti 2 event dalam 1 bulannya, dan di bulan November mengikuti 3 event dalam 1 bulannya. Kalau dilihat dari data Oktober hingga Desember, data tersebut mengalami stagnan penjualan atau dapat dikatakan tidak ada peningkatan penjualan, sehingga dibutuhkan strategi promosi untuk menghadapi persaingan bisnis terutama pada bisnis kopi ini. Dari penjelasan di atas, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan metode SWOT dan Boston Consulting Group. Untuk metode SWOT nantinya dapat menghasilkan strategi yang terbaik dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal dari PT Ganesha Mandiri Bhakti, khususnya pada produk kopi tarik. Selanjutnya pada metode BCG atau Boston Consulting Group diharapkan dapat mengetahui posisi perusahaan dengan mempertimbangkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Dengan adanya strategi promosi yang diusulkan, diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk kopi tarik dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dari latar belakangnya didapatkan rumusan masalah bagaimana menganalisis strategi promosi produk kopi tarik untuk meningkatkan volume penjualan dengan metode SWOT dan BCG. Untuk batasan-batasannya, yang pertama penelitian dilakukan hanya fokus pada produk kopi tarik di PT Ganesha Mandiri Bhakti. Karena di PT Ganesha Mandiri Bhakti ini banyak produknya. Ada produk kopi bubuk, ada produk kopi yang siap seduh, yang seperti yang saya sampaikan pada latar belakang tadi. Nah, pada penelitian ini saya terfokus pada produk kopi tariknya. Untuk yang batasan nomor 2, penentuan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan dilakukan berdasarkan manajemen perusahaan. Yang ketiga, hanya menggunakan data penjualan produk kopi tarik mulai bulan Oktober 2018 hingga Desember 2019. Untuk bobot dan rating ditentukan berdasarkan usulan manajemen atau wawancara dengan pihak manajemen. Kompetitor pada penelitian ini ialah produk kopi susu Janji Jiwa di PT Luna Bukanarayan. Kenapa saya pakai ini? Karena PT Luna Bukanarayan pada saat dikeluarkan sama seperti Kopi Bara, sama seperti PT Ganesha Mandiri Bhakti. Yang saya maksud sama itu ialah tahunnya, di mana PT Luna Bukanarayan mengeluarkan Janji Jiwa ini di tahun 2018, sama halnya dengan PT Ganesha Mandiri Bhakti ini. Jadi dua perusahaan ini merupakan perusahaan kompetitor yang yang lahirnya sama seperti itu, dan produknya pun sama, kita terfokuskan pada kopi susunya. Seperti itu. Untuk asumsinya, kondisi pasar normal selama penelitian dan aktivitas penjualan tetap berjalan. Dan yang kedua, tidak ada perubahan manajemen saat dilakukan penelitian. Ketiga, karyawan dan para staf lainnya paham strategi promosi yang dilakukan oleh manajemen. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui hasil dari analisis strategi pemasaran produk kopi tarik dengan metode SWOT dan BCG atau Boston Consulting Group. Nah, sedikit tinjauan pustaka yang saya lampirkan di mana kopi tarik ini merupakan kopi cokocok terbuat dari kopi hitam Aceh kental manis atau kopi gayung, diaduk dengan potongan es batu. Perkembangan cara kemudian meluas berkembang sampai ke seluruh Indonesia, di mana ada orang Acehnya di Medan, Singkawang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya. Jadi kopi tarik ini merupakan kopi susu. Jadi produk kopi susu yang penyajiannya itu sebelum disajikan itu ditarik terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menghasilkan cita rasa
mixnya, cita rasa pencampuran antara kopi, susu, dan gula yang tadi. Dan di samping itu, setelah kita kocok itu mendapatkan foam atau busa-busa yang bikin bisa membuat rasa itu lebih gurih. Terus untuk strategi promosi, menurut Fandi Ciptono pada 2015, pengertian strategi promosi adalah perencanaan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan permintaan dari konsumen. Untuk meningkatkan volume penjualan, aktivitas tersebut dilakukan dengan mempengaruhi secara langsung konsumen dalam keputusan pembelian. Untuk penjelasan pada metode, yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, ada strength, dan ada peluang, opportunity, namun kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, atau ancaman, weakness. Dan yang keempat, ada metode dari analisis BCG, di mana BCG ini merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasian terhadap potensi keuntungan perusahaan. Lanjut pada tempat dan waktu penelitian, lokasi penelitian dilakukan di perusahaan PT Ganesha Mandiri Bakti yang terletak di Jalan Misi nomor 21, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Bisa kita lihat pada depan perusahaan ini, itu terdapat kedai yang saya maksud pada bab 1. Jadi perusahaan ini membuka kedai sendiri di depan kantornya. Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari 2020 sampai dengan data yang dibutuhkan terpenuhi. Identifikasi dan definisi operational variable. Ada dua variabel, yang pertama variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Adapun variabel yang termasuk dalam variabel terikat dalam penelitian ini adalah usulan strategi promosi dan posisi perusahaan produk kopi tarik. Untuk variabel bebas adalah faktor eksternal dan faktor internal pada perusahaan yang fokus pada SWOT, dan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar fokus pada Boston Consulting Group atau BCG. Dari metode SWOT terdapat beberapa 4 faktor yang saya jelaskan tadi. Ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Untuk penjelasan pada strength, terdapat 5 variabel. Untuk variabel yang pertama, ukuran gelas cukup besar, daun gelas os setara dengan 500 ml. Untuk kualitas beans, bagus dan terjamin. Rasa lebih gurih karena dimix lebih lama atau dikocok yang saya maksud tadi. Selanjutnya, harga terjangkau di kalangan masyarakat, pelayanan terhadap konsumen, sikap, dan ramah. Untuk kelemahan, produk kopi tarik yang tidak bisa tahan lama karena ini merupakan produk makanan. Setelah itu adanya kurangnya varian pada menu, kegiatan promosi masih kurang sering dilakukan, dan belum adanya pembayaran elektronik seperti OVO, T-Cash, GoPay, dan lain sebagainya. Lanjut ke opportunity, peluang, di mana jumlah konsumsi kopi yang meningkat di setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, ketersediaan bahan baku yang cukup mudah dapat dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Pada ancamannya, banyaknya usaha kopi yang mulai berdiri di berbagai tempat, khususnya di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, sekarang mulai banyak juga warung yang buka kembali, dan juga adanya perusahaan franchise kopi susu yang ada mulai banyak di tengah-tengah kota. Terus perusahaan bersaing yang sudah mulai lebih lama itu dalam jangka beberapa bulan aja yang saya maksud. Terus promosi yang dilakukan kompetitor dengan membuka franchise. Langkah-langkah pengerjaan, yang pertama saya mulai terlebih dahulu, terus survei lapangan, dan dari studi pustaka. Dari survei lapangan dan studi pustaka dapatkan rumusan masalah. Lanjut ke tujuan penelitian. Setelah menemukan tujuan, mengumpulkan data. Dari pengumpulan data,
saya mendapatkan data penjualan kopi tarik dan kompetitor. Lanjut menghitung tingkat pertumbuhan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar relatif. Menentukan plot posisi pada diagram BCG, membuat analisa dari kuadran hasil plotting di diagram BCG. Setelah pengumpulan data, adanya identifikasi variabel di mana terdapat variabel strength, weakness, opportunity, dan trade yang saya jelaskan tadi. Setelah itu menentukan bobot dan rating yang saya lakukan berdasarkan hasil wawancara dari pihak manajemen. Lanjut membuat matrik IV dan EV, kemudian mencocokkan daftar SWOT dalam strategi SO, ST, WO, dan WT. Lanjut membuat grafik SWOT dan juga menentukan kuadrannya. Setelah itu menganalisis posisi kuadran pada grafik SWOT tersebut. Setelah dua metode ini terselesaikan, lanjut ke pembahasan. Setelah pembahasan adanya kesimpulan dan saran, langsung diteruskan dengan selesai. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama ada metode SWOT terlebih dahulu, di mana matrik EVAS dan EVAS-nya terdapat nilai bobot dan rating yang pada kekuatan mempunyai total 2,1 atau 2,10, dan di kelemahan terdapat total nilai 1,10. Untuk faktor internalnya mempunyai nilai 3,30. Untuk faktor eksternalnya ada peluang dan ancaman, di mana total pada peluang 2,30, dan untuk faktor ancaman 1,50, didapatkan totalnya 3,80. Untuk matrik IVAS dan EVAS-nya didapatnya strategi SO. Yang pertama memberikan karakteristik keunggulan produk seperti stabilitas tingkat kerugian dalam rasa. Yang kedua memperluas jaringan pemasaran atau promosi pada masyarakat seperti menitipkan produk pada toko dan sejenisnya. Dan ketiga memperbarui informasi pada website dan jaring sosial media sebagai promosi dan pengakuan pada masyarakat. Dan yang keempat memberikan standar stabilisasi dengan mencantumkan tanggal kedaulatan untuk memberikan jaminan pada konsumen bahwa produk layak dikonsumsi. Untuk strategi WO atau kelemahan dan peluang, melakukan inovasi terhadap packaging sebagai media promosi saat produk dibeli dan dibawa konsumen. Dan yang kedua membuka franchise untuk peluang lapangan pekerjaan sekaligus media promosi. Yang ketiga memberikan varian rasa karena selera setiap orang berbeda. Yang keempat mendaftarkan pada e-commerce seperti Gojek, Grab untuk pemesanan minumannya dan menyediakan EP sehingga mempermudah pembayaran karena sudah banyak orang yang menggunakannya. Apalagi pada saat ini pandemik, juga jarang orang yang datang langsung ke toko. Kebanyakan orang masih memesan lewat e-commerce tersebut. Untuk strategi ST atau strength trade, kekuatan ancaman, pertama menciptakan ciri khas pada produk yang dijualkan. Kedua, mempertahankan harga yang relatif murah dengan mendapatkan produk yang cukup memuaskan. Yang ketiga, mengikuti media promosi ataupun endorse pada selebgram atau public figure untuk meningkatkan pemasaran. Dan yang pada strategi WT, weakness trade, melakukan promosi yang efektif dan tepat sasaran. Dan yang kedua, mencari investor untuk memperbesar promosi pada penjualan produk. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya dengan pelatihan. Dan yang terakhir, yang keempat, menambahkan fasilitas untuk operasional promosi. Setelah kita dapat nilai pada faktor kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman tadi, itu diolah sehingga mendapatkan kuadran SWOT pada kuadran 1. Untuk metode BCG, pada tabel 4.5 penjualan kopi tarik di bulan Oktober dan Desember 2019, di mana pada total penjualan hanya terdapat 9 juta di bulan Desember pada Oktober sampai Desember 2019. Untuk total penjualan tahun 2019, totalnya 15.112.000. Untuk perusahaan kompetitor,
kopi susu janji jiwa terdapat 11.610.000 itu dalam waktu 3 bulan. Lanjut, menghitung tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Untuk tingkat pertumbuhan pasar, 9 juta tadi dikurangi dengan penjualan tahun 2018, 864.000 dibagi 11 juta, dikali 100%, terdapat 90,4% di tahun 2019. Untuk pangsa pasar relatif, volume penjualan 2019 pada produk sendiri, pada produk perusahaan PT Ganesa Mandiri Bakti, dibagi volume penjualan pesaing pokok tahun 2019, di mana seperti yang saya sampaikan 11.610.000. Terdapat nilai 0,77, lebih kecil dari 1. Di sini terdapat grafik BCG, di mana letak kuadran dari produk PT Ganesa Mandiri Bakti dan kompetitor terdapat pada kuadran question mark dengan nilai 90,4% dibanding 0,77. Dalam pembahasan ini, setelah dilakukan perhitungan di atas, maka selanjutnya akan dilakukan analisa hasil dan pembahasan untuk meningkatkan volume penjualan kopi tarik pada PT Ganesa Mandiri Bakti. SWOT yang terdiri dari faktor internal dan eksternal didapatkan dari rundingan bersama manajemen perusahaan, sehingga didapatkan nilai pada matrik faktor internal berdasarkan tabel 4.2, ketahui bahwa total skor strategi internal sebesar 3,30 yang termasuk dalam kategori cukup kuat. Kekuatan utama yang dimiliki PT Ganesa ini kualitas beans yang baik dan rasa gurih. Kedua faktor tersebut memiliki skor 0,80. Kedua parameter tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan untuk kelemahan utama PT Ganesa ini adalah karena kurangnya kegiatan promosi dan belum memakai e-money dalam pembayaran. Saat ini masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan e-money dalam melakukan transaksi karena lebih efektif. Adapun skor masing-masing faktor tersebut adalah 0,45. Kedua parameter tersebutlah yang sejatinya memberikan dampak kelemahan terbesar terhadap keadaan dan pengembangan perusahaan saat ini. Selanjutnya, untuk matriks SWOT faktor eksternal yang berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa total skor faktor internal sebesar 3,80 yang menunjukkan bahwa secara umum keadaan perusahaan memiliki respon cukup tinggi terhadap peluang dan ancaman yang terjadi. Kemudian dari metode SWOT didapatkan hasil berupa strategi usulan SO, ST, WO, dan WT yang terlampir pada tabel 4.2. Kemudian dari hasil grafik SWOT menempati kuadran 1 yang mengartikan bahwa posisi ini membutuhkan sebuah organisasi yang cukup kuat dan berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah progresif. Artinya organisasi adalah kondisi prima untuk menjalankan ekspansi, mempertahankan pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Setelah mendapatkan usulan strategi pada dan kuadran pada grafik SWOT, kemudian dikaji lebih lagi dengan BCG. Sehingga untuk meningkatkan volume penjualan kopi tarik perlu mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar yang mempunyai nilai 90,4% dan pangsa pasar relatif mendapatkan dari penjualan kopi susu janji jiwa PT Luna Boga Narayan di periode bulan Oktober 2019 hingga Desember 2019 dengan nilai 0,77. Dari metode BCG didapatkan hasil bahwa posisi perusahaan berada di kuadran question mark atau tanda tanya, di mana pada kondisi perusahaan menghadapi pangsa pasar rendah, sedangkan kondisi pertumbuhan tinggi. Hubungan dari metode SWOT dan BCG untuk meningkatkan penjualan kopi tarik dari hasil perhitungan BCG didapatkan kuadran tandanya, di mana pada kondisi ini perusahaan menghadapi pangsa pasar rendah, sedangkan kondisi pertumbuhan tinggi. Yang dimaksud pangsa pasar rendah ini ialah sedikitnya peminat pasar pada produk yang dijual. Bila menurut dengan analisis SWOT, faktor ini terjadi karena adanya kekurangan varian pada mendung, kegiatan promosi yang kurang dilakukan, belum adanya pembayaran elektronik dan usaha franchise pada PT Ganesa Mandiri Bakti. Sedangkan yang dimaksud kondisi pertumbuhan tinggi ialah banyaknya peminat kopi di Indonesia karena kafein yang dapat meningkatkan stamina, menurunkan risiko munculnya diabetes, dan juga menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi kopi. Di mana hanya hubungan dengan analisis SWOT pada faktor ini adalah meningkatnya peminat kopi di setiap tahunnya.
Maka dari itu, hasil kuadran SWOT menempatkan pada kuadran 1. Taktik yang diberikan ialah progresif. Yang dimaksud progresif bahwa kondisi perusahaan berpeluang dalam bisnis kopi karena mempunyai biji kopi yang berkualitas dan ciri khas pada rasa gurih yang ditarik atau dimix sebelum disajikan. Tidak menutup kemungkinan bila ingin menduduki pangsa pasar tinggi, perlu memperbaiki pada faktor kelemahan dan ancaman, di mana yang perlu diperhatikan ialah varian pada menu, stabilitas pada ciri khas rasa gurihnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencari investor untuk menambahkan operasional pada promosi, menyediakan bayaran elektronik, mengikuti banyaknya promosi pada sosial media, dan event besar yang memiliki daya tarik penjual dan membuka usaha franchise kedai kopi para pada PT Ganesa Mandiri Bakti. Jadi hasil antara kuadran SWOT dan BCG ini telah sesuai. Untuk kesimpulannya, pada hasil akhir analisis strategi promosi kopi tarik untuk meningkatkan volume penjualan pada divisi promosi di PT Ganesa Mandiri Bakti, pada SWOT mengusulkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ciri khas produk, mencari investor untuk menambahkan operasional pada promosi, untuk lebih sering lagi mengikuti kegiatan promosi yang tepat sasaran, sehingga efektif memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen, memberikan ciri khas pada produk. Sedangkan untuk grafik SWOT mengartikan bahwa kondisi perusahaan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah progresif, artinya organisasi prima dan mantap, sehingga benar-benar dimungkinkan untuk menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemunculan secara maksimal. Dari data yang dapat kemudian diolah pada grafik BCG dapat disimpulkan bahwa posisi perusahaan saat ini menghadapi pangsa pasar rendah, sedangkan kondisi pertumbuhan yang tinggi. Untuk meningkatkan volume penjualan perlu dengan mengetahui posisi di pasar saat ini, maka perusahaan dapat mengambil langkah prioritas yang dapat diwujudkan untuk memperbaiki sektor yang perlu memperhatikan lebih, yaitu melakukan promosi secara intensif guna mempertarik konsumen, memperbaiki kinerja karyawan guna meningkatkan kualitas sumber daya. Dengan begitu, track record perusahaan dapat dilihat oleh permintaan konsumen, meningkatkan stabilitas kualitas. Perusahaan harus lebih berani dalam membuka mitra gratis kepada masyarakat guna mempermudah promosi dan peningkatan penjualan. Adapun saran pada penelitian ini, yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran produknya, baik itu untuk meningkatkan intensitas publikasi di media massa, ataupun dengan menjadi sponsorship pada kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan banyak masyarakat. Perusahaan perlu melakukan jalinan kerjasama dan mitra franchise untuk membuka peluang usaha sekaligus menjadi media promosi yang saling menguntungkan. Kopi tarik perlu tetap mempertahankan kualitas produk dan rasa yang telah dimiliki, karena ini merupakan kekuatan besar yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang ketiga dari saran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.